Tapi kabur malah kan kekoco malah itu layangan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bagian air. Wa kharaja lan kecoba. Dikauli kelawan ucapan insun yang musonif. Bi khalidin kelawan lapan khalidin. Apa al-mujawiru barang kang pisah. Wawa utawi arane mujawir iku ma perkara ya tamayazu kang ambedaken ya mak lina diri duwe wong kang ningali. Kaudin seperti kayu wa dingin lan minyak. Walau mutayyibin lan senajan minyak kang wangi kang wangi. Wa minhu lan iku tetep saking satengahe dingin mutayyibin al-bukhur wa in kathura lan senajan akeh wa dhahara lan dohir nahwa rihihi saumpamane ambon-ambone iya buhur. Bilapan berbeda. Lil jami kedua ulama kang kata wa minulan iku tetep saking setengah kang den arane mujawir aidon alim-alim naun utawi banyu ublia kang den godhog piing dalam mak apa nahu burin kaya saumpamane gandrum watamarin lan kurma hai sulam yulam
ing dalem sakirane ora den pinawruhi apa infisalu ainin nrimo pisahe date yemak ing dalem banyu mukhaliton Jadi dulu jalan ini. ingkang nyampuri di alam yasil Bila kau barang kopi lawan dua kopi ini dewe itu kan. gambarane kang ora tumeka ieu banyu di alam yasil lawan gambarane ora tumeka ieu banyu ila hadin marang batas bihaisu yuhdatu lawan sekira-kira den anyar-anyar lahu kedue banyu apa ismun akhorun jeneng banyu kang wenek contone kal marokoti kaya banyu angen walau sakalan lamun mamang si wong pisaiin ing dalem perkara amukhalitun anata ya nyampuri gua utawi yama amujawirun anata ngabedaken lau ing banyu hukima maka den hukumi yese al mujawiro ing perkara kang mujawir wabi kauli lan kelawan ucapan ingsun kiai musoni dunia anhu lapat dunia anhu iku mabarang lam la yustagna kang ora nrimo cukup anhu saking banyu kama kaya barang fi makori ing dalam tempat rumah wa mamarihi lan tempat fi makori ing dalam tempat tetap yema wa mamarihi lan tempat liwate yema min nahwiti ini saumpamane saking saumpamane lemah watoh labin lan kegilangan tangan kemarin ada dua perkara yang bisa menyebabkan air itu dikatakan mutaghayyir, berubah. Ada yang merubahnya itu mukhalif,
Mukhalid itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam air malam yatamayyaz, yang tidak bisa dibedakan antara air dan yang mencampuri. Seperti darah. Darah itu mukhalid. Ada yang mujawir. Mujawir itu sesuatu mayatamayyazul nadir, sesuatu yang mencampuri air tetapi bisa dibedakan ini air, ini bukan. Seperti minyak atau kayu masuk ke dalam air bisa dibedakan. Nah, kalau seumpamanya air kemasukan sesuatu yang mukhalid, kalau airnya sedikit kurang dari 2 kula, maka itu dikatakan mutaghayyir. Tetapi kalau air kurang dari 2 kula kemasukan yang mujawir, minyak misalnya, minyak makan atau sebangsa yang dari itu, kayak kayu, itu tidak bisa dikatakan mutaghayyir, berubah. Tinggal diambil aja minyaknya, buang, kan? Walau minyak itu yang minyak wangi. Walaupun minyak wangi kan kalau masuk ke air kan dia gelembung-gelembung, buang. Tetapi itu pendapat sebagian ulama. Tetapi kalau ulama yang masyhur, baik itu mukhalid atau mujawir, ketika masuk kepada air yang kurang dari 2 kula, maka hukum air tersebut adalah mutaghayyir, berubah. Tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Yang termasuk mujawir adalah air yang digodok, air panas atau gandum, godokan air gandum, godokan banyu beras, godokan banyu kurma, itu semuanya mujawir. Kan bisa dilihat, bisa dibedakan, ya kan, antara air yang murni dengan air yang bukan. Nah, semuanya itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudhu. Jadi dipakai. Kenapa? Karena air tadi yang dipakai godokan itu nggak bisa diketahui kapan berpisahnya antara air yang murni dengan hasil godokan tadi. Ini dikatakan walaupun mujawir, tapi tetap dia tidak bisa dipakai bersuci. Seperti air sayur itu kan ada air, ada minyak. Itu kan kelihatan berbeda. Nah, itu tidak bisa ditunggu sampai air berpisah dengan bumbunya, ya kan? Itu yang disebut mujawir. Walaupun mujawir, tetap dia mutaghayyir, air yang berubah. Air yang berubah ini yang sedang menjelaskan tentang air mutaghayyir, antara mukhalid dengan mujawir. Lalu yang jadi pertanyaan di sini, apabila ragu ini mukhalid atau mujawir, ya kan? Ini air ini kemasukan yang mukhalid atau mujawir. Nah, maka hukum yang lebih kuat adalah
mujawir, hukum yang lebih kuat. Tentunya hukum tersebut apabila kita ragu air itu yang 1 ember tadi kemasukan yang mukholid atau yang mujawir, maka hukumnya adalah kita tetapkan dalam arti ini mujawir. Sebab al aslu adamun, itu kaidah fikihnya, al aslu adam. Asal pada asal muasalnya itu tidak ada. Kayak seperti ini. Saya tadi Mas habis sholat maghrib, kemudian sebelum kesini sholat isya dulu. Ragu nih, saya batal tidak? Batal enggak batal. Kenapa? Karena baru deket tadi sholat isya. Tapi kalau habis dari main bola atau apa, batal enggak ya batal. Karena sudah lama tidak zaman wudhunya tadi. Ya. Kalau saya sudah sholat atau belum? Belum. Al aslu ada. Saya belum sholat. Ketika sholat udah 3 rakaat, ingat, udah berjamaah nih. Gitu kan? Tapi buat nonton. Ya enggak apa-apa. Kalau masuk jamaah itu mah. Gua sering kulit bisa sholat awal bengi tuh sholat menangis sering. Nah, ini sering banget. ya karena kebiasaan bengi. Kasih jarang lari Jarang lek kasih bisa jarang deh. Semenjak enggak tuh makanya enggak bisa kayak sholat awal. Gua dulu sholatnya. Nah, kelingane rakaat telu mau. 12 bisa, jadi isa 10 rakaat. Gak apa-apa. Justru malah kalau membatalkan sesuatu punya haram. Ya boleh. Bahkan kita ini menyimpang dari ini. Ketika sholat, misalnya kita udah sholat isya nih, kita nunggu orang pingin sholat isya lagi berjamaah boleh. Niatnya sholat mu'adah, bisa isya lagi. Misalnya datang orangnya meneh. Pertama kita sholat sendirian. Nah, nanti ada orang yang sholat berjamaah. Bahkan ada sahabat itu kerjanya cuma gitu, nunggu orang ngajak berjamaah. Ayo jamaah dulu. Nanti jamaah dulu. Jadi setiap ada orang sana diajak, padahal udah sholat dulu tadi. Jadi upahan sholat dulu. Muli berjamaah. Muli berjamaah. Nah, ketika jadi imam wajib niat jadi imam. Namanya sholat. Itu tadi. Kemudian wa kharaja biqauli ghaniyun anhu. Yang kemarin air yang terkena campuran yang menyatu dengan air tersebut itu namanya mukholid. Walaupun dia tidak merubah semua bentuk airnya, tetap itu namanya mutaghayyir, berubah. Contoh nih, air 1 ember kemasukan yang mukholid itu misalnya sedikit yang mukholid itu seperti darah sedikit aja, sedikit banget lah, sehingga nyampur. Darah itu kan najis hukumnya ya, najis hukumnya. Begitu nyampur 1 ember, maka itu semuanya sudah tidak bisa ditoleransi, walaupun
secara dohiriyah terlihat itu tidak berubah. Tetap air itu disebut berubah. Nah, nanti akan berubah menjadi namanya mutanajis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Tetapi kalau yang mukhalid nih, yang mukhalid itu mala yustagna anhu kama fi maqri wa mamarihi min nahwitin. Contoh air ya, air yang mengalir melalui lemah tanah. Biasanya kan jadi keruh. Jadi keruh kalau air yang mengalir melalui tanah. Kan itu terlihat tercampur, kemudian si air dengan tanahnya itu kan terlihat, itu kan menyatu, mujawir, menyatu tapi bisa dibedakan mana air mana tanah, ya kan? Kalau misalnya itu makorihi tempat lewatnya, wa mamarihi tempat berhentinya makorihi, wa mamarihi tempat lewatnya air itu, yang terlewatinya itu tidak terkena najis, ya aman airnya. Tapi kalau misalnya yang makor dan mamarnya itu terkena najis, misal saya ini kan wisulan kayak kan sat, oke sate sapi segala macam. Kemudian air itu mengalir dari lemahnya itu, dari tanahnya itu melewati si tai itu. Otomatis kan najis tanahnya. Gitu maksudnya. Kalau mamarihi dan makori tempat berhentinya air atau tempat melewatnya air itu tidak ada najisnya, aman walaupun itu tanahnya keruh. Sanajan watoh labin seperti lumut, misal yang ditanyakan sama Kangkur dulu itu apa namanya, jeding itu banyak lumutnya, saking banyak lumutnya jadi hijau, ya kan? Nah air itu kan tercampur, nah itu namanya mujawir, misah antara air dengan lumut. Karena diri pribadinya lumut itu memang hijau, nah itu tidak jadi permasalahan, tidak dipermasalahkan, tidak disebut mutaghayyir. Tidak disebut mutaghayyir. Itu air yang terkena lumut. Air banjir kae Gus. Pripun? Misalnya baru hujan ini nang kali kan banjir keruh banget ngono kae lho. Ini ngerubah narik mata toping ae banyu apa ora nang ngono. Kayak banyu nek baru hujan ini kali kan biasane roh ngono. Ya itu tadi Termasuk ya termasuk ngerubah apa ora lho. betul, itu kan tadi namanya mujawir, air yang lewat melalui tanah, ya kan? Apalagi itu kan air besar. Ayo. Nah air besar mah tidak jadi masalah itu. Air besar ini kan yang menceritakan tentang air sedikit lewat. Sering-sering lah ya. Nah, jadi kalau air banjir itu malah nggak masalah walaupun keruh, karena memang tabiatnya air masuk ke tanah keruh. Makori dan memari tempat melewat dan tempat berhentinya air itu memang di situ. Berarti uang berubah berubah kali kan habis kabel berarti ya. Kemudian Ubah berubah kali. Ora. Kasusnya milih tadi. Orang yang penting airnya mengalir gitu. Nah airnya ngembang satu tempat ke sini kok kurang dua gula ya najis, berarti aku jadi najis malah. Halo Mas Bun, kan kemarin kita tahu di sana itu kan ada
orang yang digodok. Nah, Terus di bawahnya itu ada orang berwudu, itu sangga itu, sedangkan tuh airnya mengalir. Kan rasa bau amis. airnya besar. Nah, kali kadang-kadang pas juga kadang-kadang cilik pas kemarau kan kadang-kadang cilik. Kalau besar sih nggak masalah ya. Kalau besar. Membumi. Komis cilik berarti banyune. Makanya ini sejengkal lah. Kalau paham iki tukang Pak, tukang nandang jogo. Udah tinggal lah mampu. Lah iya. Mampu. Lah nek sing air terkena panas sinar matahari. Kadang kala jelas kan permasalahan ngaring toren. Biasanya dari saiki oh nggo wudu rada anget iki mune. Iki Iki kan saka alam ora disengaja dipanaske ora dimutke ngono ki kan. Oke. Kan termasuk robah ora kene. Bukan itu Mbak. Ora ya. Enggak usah. Kalau sampai 10 menit. Karena air panasnya tidak disengaja. Lah iya. Kan mau kan nek sing digodhog ngono ya, digodhog beda karo sing Itu kan namanya kepanasan. alsamas yang terpanas. Jadi yang isi dipepeng. Maksudnya di ladang kan ada dalam satu drum kepanasan gitu kan. Cuman makruh Bro, karena dia itu kayaknya nanti di depan ada nggak ya? Karena itu mewarisi ini kan penyakit kulit, apalagi kalau airnya di besi yang air hidro itu kalau di Patul Korem dulu kayaknya sudah dijelaskan kayak itu. nek nang kalkul korip ora itu termasuk banyu dipanasaken. Tapi nek delok meng dhuwure meneh entu makruh ya nang. Makruh. Iya, makruh. Tapi koyo misale diangetaken ngono iki ya makruh. Memang bisa tahu dibahas kalau korip kan ora kene ya. Ora kene. Tapi kan setelah munggah mengaring iki kan makruh ngono. Nanti ada kayaknya di depan. Contoh lagi nih, dicontohin sama Kim Musonif. Bato labin kayak lumut. Mupatik kang busuk. Baki beritun lan walirang. Apa walirang ya? Lerang. Belerang. Bau belerang blue. Belerang. Mampu tenang guys. Nah itu belerang itu suci. Misalnya air belerang tuh karena itu tabiatnya air. Misalnya air melewati belerang kan jadi bau, ya kan? Itu nggak masalah. Nggak masalah, nggak jadi pemain. Walaupun dikeruk aja jadi keruk tuh tetap suci. Bisa dipakai wudhu. Ini yang pamannya belerang sudah diolah terus dicampur Nah itu beda lagi. kan jadi Ini lagi menceritakan air yang lewat atau air yang diam di tempat seperti ini. Misal seperti tadi ada 3 tempat nih tadi contohnya. Air yang makorihi wa mamarihi pitin. Air yang diam ngembang neng tanah atau lewat neng tanah. Walaupun keruh tetap suci. Kedua, air yang melewati lumut, ya kan? Atau diam di tempat yang lumutan, walaupun lumutnya sampai gosok, jadi hijau airnya, nah itu tidak masalah, tidak termasuk mutagoyir. Kemudian yang ketiga, ini belerang, air yang lewat belerang atau air yang diam di tempat yang penuh belerang, walaupun di misalnya dikeruhin jadi keruh tetap suci, tidak dikatakan mutagoyir karena memang tempatnya di situ. tapi belerang lain kan mas Bun kan mau nambah belerang kayak di
banget enek. Jadi itu baju belirai semua dia ngendap. Jadi seperti tepung. Oke, Jadi baju itu nggak bermasalah itu. itu bermasalah. Sedangkan baju itu asli baju belerang itu. Nah kalau kita ke kemana ke belerang tuh kan, Nah, itu kan batu-batu itu kan banyak belerangnya tuh, air lewat itu. Nah itu nggak masalah. ya memang itu semua jadi dirarai. Benar. Kalau batu tapi dia Dan juga dicontoh, ya misalnya kasih contoh lagi, takutnya nggak paham kita ini sampai banyak nih contohnya. Watagoyurin dan berubahnya air bitulil muksik lawan sebab suwine menang banyu Itu tidak masalah. Air saking lamanya diam di situ jadi berubah, jadi berubah kayak bau, gitu kan? Itu tidak masalah. Ini kita sedang mengatakan air itu tidak dikatakan mutagoyir, berubah, launun, rihun, kokmun, bitulil muksik, lawan sebab suwine menenge banyu tengkono. Tapi Kadang nek kapurit kae piye yo? Kan nek pam model Jakarta kan ngomongnya kapurit ngono. kaporit itu kan obat sih, Hah? obat. Obat ngono. ya maksudnya obat kayak maksudnya obat mengobati banyu kuwi lho. Yo nang nek nang ring Jakarta nang kuwi aku sering kuwi. Nah, banyu ki mau ini emang nang kapurit ngono. Ya kayak baju kolam renang aja lah. Nah itu perlu ditanyakannya di Mas air itu, air yang dimasukin kaporit itu. Ya, iya. Nang Jakarta mesti ning pam-pam ke banyune banyu kapurit. Oh, ini ngono mau banget. Apa sama termasuknya dengan Belerang belerang atau dia memberikan apa namanya? Tapi kalau misalnya airnya lebih dari 2 bulan, sepertinya tidak bermasalah. ya lebih lah. Rusak Jakarta mah. Lagi maksudnya misalnya di kolam renang nih, kolam renang dikasih kaporit, saya tidak bermasalah. Tapi sering dikencingin. Tidak bermasalah. Misalnya satu kolam kencing bareng-bareng. Yang penting banyune kuwi ora berubah, rasane, rupane, ambone ora berubah. Tapi gondo. Apa Ya ya? pada tok Mambune kuwi, Reget, gondo iki maksudnya iki mambune lho. ayam-ayam. Ora mambune baju iki lho kan nek kaya sengir-sengir piye lho. Tapi sing genah nek nang Jakarta kayak kapurit kuwi. Iya. Nek kabur mah ora gondo. Emang jadi kalau renang kan mambune sengir-sengir piye wong wedok. Wong wedok. Kalau ngomong anaknya deh. Lilir paling itu paling itu. Kalau ngomong anaknya soalnya. Memang dewen ayo. Kemudian dikasih contoh lagi sama Kiai Musani, au bi aurokin mutana sirotin binafsiha. Utawa tidak dikatakan berubah banyu kelawan sebab piro-piro godong mutana sirotin kang ceblok binafsiha kelawan dirine ya aurok. Wa in tapatat lan senajan bosok kuwi Allah. Itu tidak dikatakan misal. Ya kemarin itu contohnya ada jeding di atas di pinggirnya sini ada pohon-pohon, kemudian air apa namanya daunnya pada jatuh. Kemudian bosok di situ berat kadang-kadang banyunya mampu godong kan, mampu bau lah intinya. Berubah kemudian airnya hitam kadang-kadang. Itu tidak bermasalah, tidak bermasalah. Padahal berubah karakter banyunya Karena dia itu dengan mujawir terlihat karena sama apa namanya daunnya tadi. Kemudian wabaudat lan adoh apa sajaratu wit anil mai saking banyu. Walaupun misalnya witnya aduh
banget. Kemudian mabur-mabur utawa iya leh carane kok tiba-tiba bodongnya ning kene gitu. Itu sama saja tidak ada masalah. Bon. Ini menjelaskan tentang air mutagoyir, air yang berubah. Jadi air yang berubah itu ada dua penyebab. Karena dimasuki oleh mukholid atau yang mujawir. Yang mukholid itu mutlak tidak bisa dipakai wudhu. Ada lagi yang dikatakan air itu binajsin au binajsin, utawa kelawan sebab najis, yang nanti disebut air mutanajis. Wa in qala senajan kidik ya najis. Wa in qala senajan kidik apa tagiru berubah. Walau kanalan senajan ono apa al banyu iku kasiron akeh. Air kulaten tegese olah. Au aksal tawaluhi kate akeh fi suratai tagir ing dalem surahan lorone tagir. Contoh karone tagir bito hirin kelawan suci wanansin lan najis. Nah, air mutanajis itu air yang terkena najis. Air satu ember kecemplungi darah utawa tai cecak, nah itu langsung mutanajis, air yang terkena najis. Berubah atau tidak airnya, bentuk, rasa dan rupanya itu termasuk najis. Nah, walaupun air yang terkena itu banyak, 2 kula, tapi kalau berubah, wa in qala sanajan berubahnya sedikit dengan najis itu udah jadi mutanajis. Misal contoh air dalam satu jeding enek batang cecak misalnya, jedingnya padahal gede, Mampu kabeh. ini batang cecak kok mampu pada delok kalau madidi cecaknya ngesewu. Nah itu jadi mampu kabeh. Nah itu walaupun mampunya seberus titik najis, walau kolak kagiru, walaupun airnya banyak. Nah gitu ya. Wal kulatani. Sekarang kita menjelaskan apa yang disebut dengan kulatani. Wa kulatani lan utawi banyu 2 kulat bil wazni kelawan ukuran timbangane iku sumiati ritlin 500 kali Bagdadiyin kang bangsa Baghdad. Takriban ukuran kurang lebihnya. Nah, kurang lebihnya 500 kaki. Wabi masahatin lan kelawan ukuran masahah itu ukuran meteran gitu ya. Bil marbu ing dalem prapatan, bil marbu intirok ing dalem prapatane siku. Warukulan seperempat bulan apane panjange wa urdon dan lebar wa umqo lan
jerune bidiro ilyadi kelawan sikune tangan al muqtadalati kang sedengan. Nah, kalau misalnya ukuran dua kula itu kalau misalnya perapatan kotak ya, itu kalau kotak itu 4 siku tangan. Berarti berapa meter? 4 siku tangan. 2 meter. Kurang lebih lah ya. Iya. 180. Tapi nek goreng Kurang kan gegem ngene to. ya. Sikile didik yo lebih. Kan gitu. 4 meter ini. 4 meter. Gawe standar ukurannya apa ini? Nah, ini Standar wae lah sing akeh tulan wa urdon panjang lebar. Nah, tulan wa urdon itu panjang lebarnya itu sama. 4 siku orang. Kemudian wa umkon jerune sak siku wong sedengan. Muqtadalah wong sedengan wong biasa lah. Ya ora dhuwur teman. Nah, ora cendek-cendek. Asatir berarti. Standar lah. Iya lah ngono kuwi. Standar. Sedengane sakmono. Lek modele Kang Mujiman atau Mas Didi kan kayak Kelewat ya. Gimana mama enggak mama ini. Ini enggak mama ini. Jelas positif. Lebih. nah wapil maduri lan ing dalem ukuran bulat wapil maduri diroilan ing dalem ukuran bulat siku min sairil jawanib saking sekabehane gigire piro-piro gigire bidiro il adami kelawan sikuna anak adam wa diro anilan rong siku apane umkon jerune bidiro il najari kelawan diroe sikune bangsa najar. Bahwa utawi diraun najar diraun iku saksiku warukun dan seprapat. Saksiku seprapat. Kalau misalnya muternya, kalau muter ukuran 2 kulah mutere, nah bulat, ukuran bulat. Kalau musama tadi kotak, kalau bulat itu ambil tengah-tengahnya, kemudian keliling siku satu siku. Keliling diameter 1 siku gitu. Diameter 1 siku, kemudian dalamnya itu 2 siku orang najar. Kalau dibandingkan dengan kita itu 1 sikunya itu 1 siku seperempatnya kita. Ono berarti yo. Berarti kalau misalnya 1 siku seperempat dikali 2 berarti 2 siku setengah. 2 siku setengah punya kita. Itu jerone kalau misalnya ukuran bulat. Si kuning banget ini. Daerah makan. Wala tanjisulan ora dadi najis. Apa kula tamai rong kulai banyu walau ihtimalan lan senajan samar kaan saka kaya yen mamang si wong dimain ing dalem masalah banyu balaguhuma anata temukane ya karone ing rong kula amla utawa ora. Wa in tayakonat lan senajan yakin apa kilatu kidike ya baju qabla ing dalam satu ini bimula kotin najisi kelawan
tibane najis malam yatagoyar kang ora berubah bihi kelawan sebab ya najis. Jadi air buah pula itu tidak bisa jadi najis karena kemasukan najis. Senajan dia itu ragu. Air ini ada 2 gula. Air yang 2 gula ini berubah atau tidak, atau misalnya air yang 2 gula ini sampai 2 gula atau tidak. Jadi tidak bermasalah. Sehingga tadi ada kaidah fikih mengatakan al aslu adamun itu tadi. Al aslu fil asya'a al ibahah hatta ya dulu dalil ala tahrim. Kalau di sini al aslu fil asya' at-tahir hatta ya dulu dalilu ala najsi. Nah, kalau dalam air. Sehingga di sini wa in tapat ayakonat kilatu qabla bimulaqati najsi. Ketika kita mangmang misalnya iki buat jeding itu kanggur koene iki pas 20 pas. Ini 20 pas. Awas lebih sedikit lagi. Kemudian dia terkena najis. Contohnya tikus mati nih kono. Cecek sewu. Oh iya. Nah, terkena najis misalnya. Kalau misalnya 2 pula itu sudah otomatis tidak bermasalah. Nah ini misalnya mama, apa ini air itu nyampe 2 pula atau tidak? 2 pula atau tidak, 2 pula atau tidak. Nah, kemudian yakin oh ini udah 2 pula nih, 2 pula. Setelah berkecamuk dalam hati ini 2 pula atau tidak, 2 pula atau tidak. Kemudian diyakinkan. Nah, ketika sudah yakin, sampai ke 2 gula, kita lihat berubah atau tidak ini air. Nah, maksudnya begitu. Cara mengolah pikirnya, mengolah hukumnya. Ketika kita memang air itu kurang 2 gula, dilihat. Saurungnya kita mangmangnya banyak, terlalu lama mangmangnya, kemudian kita yakinkan, oh ini udah 2 gula. Ketika sudah 2 gula, yakin 2 gula, dilihat airnya berubah atau tidak. Ketika tidak berubah, itu tetap suci. Oh, itu namanya kita sudah masuk ke air mutanajis. Ini masalah air lumayan banyak. Karena kenapa? Karena kuncinya kita beribadah kan dengan air. Makanya sedikit menjelaskan tentang air. Memang rumit, tapi tidak serumit urusan kita. Rumit nggak urusan kita? Itu masalah rumit. Pakai cimi-cimi keterak korek. Timit Kunjungan teko. Syukur ya terliwat terimi teringan. kalau air wis mustakmal habis wudu ya kan gini lagu-lagu gini iki wudu iki nggih mandi lah ya iki ada lagi ya ngomong ini kan tapi iki bisa ke rezeki najis enggak bukan ke rezeki hadas rezeki najis bisa kena enggak gitu Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Ya, kita pas pipis ada kan jatuh situ apa kayak gitu Nggak bisa. Karena itu sudah mustakmal. Air mustakmal itu suci
masih